Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730230002. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya yaitu kebijakan wilayah pertambangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru. Berikut daftar isi yang ingin dibahas. Yang pertama ya ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, keempat ada pembahasan, yang kelima ada jenis usaha wilayah pertambangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk pada latar belakang, yang pertama ada sektor pertambangan mineral dan batu bara memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai penyedia bahan baku industri dan energi. Pengolahan kegiatan pertambangan tidak dapat dilepas dari peraturan wilayah, karena pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara berkaitan langsung dengan tata ruang lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan wilayah pertambangan yang jelas, terencana, dan berkelanjutan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara optimal dan bertanggung jawab. Setelah itu ada kebijakan wilayah pertambangan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan pembagian wilayah pertambangan guna memberi kepastian hukum, mencegah konflik, pemanfaatan ruang, serta menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Setelah itu ada rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan kebijakan wilayah pertambangan. Yang kedua ada bagaimana peraturan wilayah pertambangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga ada apa tujuan dan manfaat penetapan wilayah pertambangan. Dan yang terakhir ada apa tantangan dalam implementasi kebijakan wilayah pertambangan. Setelah itu ada tujuan kebijakan wilayah pertambangan, di mana kebijakan wilayah pertambangan ini untuk memberikan pemahaman dan pertambangan yang komprehensif mengenai kebijakan wilayah pertambangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dasar hukum, peraturan, dan peran kebijakan tersebut dalam mendukung pengolahan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Selain itu, bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penetapan wilayah pembangunan dan menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik, pemanfaatan ruang, serta melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup. Dengan penulisan ini, diharapkan pembaca juga khususnya mahasiswa dapat memahami konsep implementasi kebijakan wilayah pertambangan sebagai bagian dari sistem hukum dan kebijakan pertambangan nasional. Setelah itu masuk pada pembahasan. Yang pertama ada apa itu kebijakan wilayah pertambangan. Kebijakan wilayah pertambangan merupakan kebijakan pemerintah dalam menetapkan, mengatur, dan mengelola wilayah tertentu yang memiliki potensi sumber daya mineral atau batu bara untuk kegiatan pertambangan. Kebijakan ini juga menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam, menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta menjamin pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum pertambangan, wilayah pertambangan menjadi dasar utama dalam pemberi perizinan usaha pertambangan, baik untuk kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi. Setelah itu ada dasar hukum wilayah pertambangan. Peraturan ini mengenai wilayah pertambangan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang wilayah pertambangan. Dan yang terakhir ada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup. Setelah itu ada klasifikasi wilayah pertambangan, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wilayah pertambangan atau WUP, kedua ada wilayah
pertambangan rakyat atau WPR, dan yang terakhir ada wilayah percadangan negara atau WPN. Pada wilayah usaha pertambangan atau WUP, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dapat diusahakan melalui izin usaha pertambangan. Kedua ada wilayah pertambangan rakyat atau WPR, di mana wilayah ini ditetapkan untuk kegiatan pertambangan rakyat dengan skala kecil dan menggunakan teknologi sederhana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang terakhir ada wilayah percadangan negara atau WPN, wilayah yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional dan dapat dimanfaatkan di masa depan sesuai kebijakan pemerintah. Setelah itu ada tantangan dalam implementasi kebijakan wilayah pertambangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan wilayah pertambangan menghadapi berbagai tantangan, seperti tumbang tindih dengan rencana tata ruang wilayah, konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta keterbatasan pengawas dan penegak hukum. Selain itu juga masih terdapat permasalahan terkait ketersediaan data geologi dan spesial yang akurat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penetapan wilayah pertambangan. Adapun faktor lain yang dapat menjadi tantangan yaitu ada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan wilayah pertambangan, khususnya pada wilayah pertambangan rakyat. Kondisi ini dapat memicu terjadinya pertambangan tanpa izin dan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Oleh karena itu diperlukan sinergi antar instansi, transparansi dalam penetapan wilayah, serta partisipasi masyarakat untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Setelah itu ada peran pemerintah dalam penetapan dan pengelolaan wilayah pertambangan. Pemerintah juga memiliki peran sentral dalam penetapan dan pengelolaan wilayah pertambangan. Pemerintah pusat berwenang menetapkan wilayah pertambangan sebagai bagian dari penguasaan negara atas sumber daya alam, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam mendukung pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Melalui kebijakan wilayah pertambangan, pemerintah juga bertugas memastikan bahwa kegiatan pertambangan sejalan dengan rencana tata ruang, perlindungan lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Peran ini diwujudkan untuk melalui penyusunan regulasi, pemberian perizinan, pengawasan kegiatan usaha pertambangan, serta penegak hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Setelah itu ada hubungan kebijakan wilayah pertambangan dengan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan wilayah pertambangan memiliki keterkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Penetapan wilayah pertambangan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini mendukung pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara. Dari aspek sosial dan lingkungan, kebijakan wilayah pertambangan berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kebijakan wilayah pertambangan diharapkan mampu mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Setelah itu ada kesimpulan dari PPT ini, di mana kebijakan wilayah pertambangan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Melalui peraturan wilayah pertambangan yang jelas dan instrumen, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum, melindungi lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembagian wilayah pertambangan ke dalam WUP, WPR, dan WPN mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari referensi-referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.